Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di mata pelajaran perbankan dasar. Ya, kali ini akan saya coba pemaparan materi lewat video. Semoga bisa lebih menambah kejelasan dan bisa membantu dalam memahami materi tema pada pertemuan kali ini ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nanti apabila ada yang perlu ditanyakan bisa ditambahkan di kolom komentar maupun di grup daring WA ataupun classroom ya, langsung saja ya kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Materi yang akan kita pelajari pertemuan kali ini adalah pengertian uang. Ya. Hampir setiap hari ataupun di segala lini kehidupan manusia selalu bersinggungan ataupun berkaitan dengan yang namanya uang. Ya. Mungkin di sekolah sebelumnya ataupun di jenjang pendidikan menengah pertama atau SMP, kalian semua sudah diajarkan atau dibahas apa itu dari pengertian uang. Ya, untuk kali ini kita akan memaparkan kembali atau kita akan mengupas ulang atau kembali yaitu pengertian dari uang itu sendiri. Ya, apa itu uang? Dimulai dari sejarah uang dulu. Pada zaman dahulu bahwasanya sebelum uang itu ditemukan sudah kita ketahui menurut sejarah pertukaran ataupun jual beli itu dinamakan dengan sistem barter, yaitu dengan tukar menukar. Jadi sebelum ditemukan yang namanya alat atau alat pembayaran uang, itu sudah terjadi proses jual beli dengan cara tukar menukar ataupun barter. Pertama kali manusia menggunakan barang atau benda yang digunakan sebagai uang sehingga dinamakan uang barang. Ya. Misalnya kerang, tembakau, gading, garam, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya setelah uang barang, manusia kemudian memakai emas dan perak untuk membuat uang dalam bentuk koin. Ya, uang koin diciptakan oleh Croesus di Yunani sekitar 560 sampai 546 sebelum Masehi. Terus kemudian dikenal yang namanya uang kertas. Ini dianggap atau ditemukan di Cina ya, pada masa dinasti Tang. Terus di abad modern Benjamin Franklin ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas, yaitu di negara Amerika Serikat. Ya, itu untuk sejarah uang di luar negeri ya. Terus sekarang sejarah uang di Indonesia. Perkembangan jenis uang yang beredar di Indonesia setelah 1945 beragam. Ya. Tahun 1951 ditetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di negara Indonesia. Ya, selanjutnya definisi dan arti penting uang. Definisi uang adalah secara umum segala sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta pembayaran utang. Arti penting uang pertama dalam produksi, dalam pertukaran atau konsumsi, dan peredaran dalam masyarakat. Ya, jadi uang itu cukup memiliki peranan yang penting dalam perekonomian, ya, dalam kegiatan peredaran perekonomian sehari-hari yang terjadi di sebuah negara maupun di dalam masyarakat itu sendiri. Terus kriteria uang memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah dapat diterima dan diketahui secara umum. Jadi ada bentuk nyata ya. Itu nanti ada uang kartal ya kalau nyata. Jadi dapat diterima dan dapat diketahui secara umum. Nilainya stabil. Yang ketiga cukup memenuhi kebutuhan usaha. Yang keempat mudah dibawa. Yang kelima tidak mudah rusak. Yang keenam dapat dibagi.
Jadi kriteria uang tadi harus memenuhi kurang lebih 5 kriteria yang 6 kriteria yang harus terpenuhi ya. Terus selanjutnya fungsi uang. Uang memiliki dua fungsi ya, uang fungsi asli dan fungsi turunan. Sekarang kita ke fungsi asli dulu. Fungsi asli uang yang pertama sebagai alat tukar menukar, terus sebagai satuan hitung. Terus fungsi turunannya, fungsi turunan dari uang ya kurang lebih ada 7 ya. Di sini sebagai penunjuk harga, alat pembayaran, alat penyimpanan atau menabung, pendorong kegiatan ekonomi, pembentuk dan pemindah kekayaan, standar pembayaran utang, dan sebagai alat pencipta keselamatan kerja. Ya, ini ya. Terus jenis-jenis uang berdasarkan bahan itu uang logam dan uang kertas, berdasarkan nilai, bernilai penuh dan tidak bernilai penuh, berdasarkan lembaga pembuatnya, uang kartal dan uang giral, berdasarkan kawasan, domestik dan uang internasional, berdasarkan pertimbangan uang adalah kekayaan, inside money dan outside money. Akan kita jelaskan di sini. Jenis uang ya, tadi ada uang kartal. Nah, itu uang kartal itu ada bentuk fisiknya ya, biasanya berbentuk kertas maupun logam. Nah, kalau uang giral lebih kepada surat-surat berharga. Nah, kita masuk ke uang kartal dulu. Ya, di uang kartal dikenal dua, yaitu uang pemerintah dan uang bank. Artinya apa? Uang pemerintah itu yang pertama kali dicetak oleh Bank Indonesia selaku pengatur peredaran uang. Nah, uang bank itu uang yang disimpan oleh para nasabah di dalam bank ya. Bentuknya sama, uang kertas maupun uang logam. Ya, terus untuk uang giral tadi lebih pada surat berharga ya, seperti cek, giro, perintah membayar, dan telegraphic transfer. Ya, jadi kalau uang giral kurang lebih bentuknya ada 4, cek, giro, perintah membayar, dan telegraphic transfer. Terus nilai uang. Nilai nominal, nilai intrinsik, nilai internal, nilai eksternal. Ya, jadi nilai uang itu mengandung 4 nilai. Nilai nominal, nilai yang tertera di dalam uang itu sendiri. Jadi ada tulisannya ya, 1000, 10.000, 100.000 itu nominalnya. Terus nilai intrinsik di sini adalah nilai bahan. Jadi biasanya nilai intrinsik itu lebih kecil daripada nilai nominalnya. Ya, jadi nilai untuk membuat sebuah uang itu biasanya lebih kecil dari nilai nominal yang tertera di dalam uang itu sendiri. Terus nilai internal, nilai yang terkandung di dalam uang itu sendiri. Jadi termasuk bahan-bahan tadi, termasuk kode-kode dan lain sebagainya yang termuat di dalam sebuah pembuatan sebuah uang. Terus nilai eksternal
itu lebih kepada nilai jual. Ya, nilai jual ini akan selalu berubah-ubah ataupun dinamis karena mengikuti pada perkembangan perekonomian yang terjadi. Ya, jadi bisa dikatakan kalau nominalnya sama-sama 10.000, untuk nilai jualnya atau nilai tukarnya itu bisa berbeda antara 10 tahun yang lalu dengan saat ini. Ya, jadi di situ terpengaruh oleh adanya baik inflasi, deflasi, terjadinya perkembangan perekonomian dan lain sebagainya. Terus peran uang, ya peran uang sebagai alat tukar menukar tadi sudah ya, sebagai alat pengukur nilai, standar pembayaran masa depan, dan alat menimbun kekayaan atau daya beli. Ya, kurang lebih itu ya untuk materi pengertian uang dan fungsi uang serta sejarah uang. Ya, nanti silahkan disimak baik-baik videonya, materinya. Ketika ada yang perlu didiskusikan bisa ditanyakan di kolom komentar maupun di grup Classroom ataupun WA. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.